Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalil MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Saya Alfiatun Imanjalina dari semester 5 akan mempresentasikan dari hasil jawaban UAS saya yang memilih nomor soal 2, yaitu Ibnu Rushd, dikenal juga sebagai nama Averroes. Dia adalah salah satu filsuf termasyhur di Muslim dan dunia Barat pada abad pertengahan. Sebut dan jelaskan pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang paling terkenal. Nah, di sini saya akan menjawab soal tersebut. Saya akan menjawab tentang pemikiran filsafat Ibnu Rushd yang paling terkenal, yakni ada Tofut atau Fut. Nah, kitab ini yang berarti keracunan atas keracunan. Ini adalah penengah dialektika pemikiran filsafat Aristoteles dan Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd atau Ibnu Rushd sangat terkenal di dunia Islam. Beliau tidak saja dikenal sebagai ahli fikih, kitabnya Bidayatul Mujtahid dan Al-Muqaddimah. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai seorang filsuf muslim. Nah, salah satu karyanya yang sangat terkenal dan fenomenal dalam bidang filsafat adalah Tofut atau Fut. Kitab ini ditulis sebagai bantahan dan kritik atas kitab Al-Ghazali yang berjudul Tofut al-Falasifah, yaitu keruntuhan filsafat. Tak ada catatan persis kenapa Ibnu Rushd menulis kitab Tofut atau Fut, tetapi yang jelas jika menilik dari kitabnya yang lain seperti Fas al-Maqal Fima Bayina al-Hikmati wa As-Syariti min al-Ittisal, yaitu kata pemutus tentang pertemuan agama dan filsafat, dan Munahij al-Adillah, metode pembuktian. Kitab ini ditulis saat Ibnu Rushd mencapai puncak kematangan rasional dan berpikir, kira-kira saat usia 50 tahun ke atas. Nah, indikasi kematangan ini misalnya terlihat tak kalah Ibnu Rushd menggunakan kata yang sama untuk nama bukunya sebagai mana Al-Ghazali, yaitu Tofut, yang berarti kontradiksi atau keruntuhan. Ibnu Rushd tidak secara gamblang menyebutkan kontradiksi siapa yang dimaksud, tetapi cukup disebutkan dengan Tofut atau Fut, bukan Tofut Al-Ghazali. Sebab tidak semua asumsi Al-Ghazali dibantah oleh Ibnu Rushd. Namun, banyak pihak meyakini bahwa karya ini dimaksudkan atas bantahannya terhadap Al-Ghazali yang menyatakan tentang keruntuhan filsafat. Hal serupa juga terlihat dalam karyanya Al-Ghazali dengan menyebut karyanya Tofut al-Falasifah. Nama tersebut dimaksud Al-Ghazali untuk menyerang keprofanan pemikiran para filsuf, terutama dalam beberapa persoalan filsafat, ketuhanan, dan kosmologi. Al-Ghazali tidak menyerang keseluruhan pemikiran filsafat, namun beliau menganggap ada sesuatu yang salah dengan pemikiran filsafat yang dikemukakan banyak orang pada saat itu. Tentu saja tidak tepat memposisikan Al-Ghazali antipati terhadap filsafat secara total. Begitu pula mengklaim bahwa Ibnu Rushd mengkritik keseluruhan bantahan Al-Ghazali atas filsafat. Sebab sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman Dunia dalam pengantar atas terjemahan kitab Tofut al-Falasifah, kitab Al-Ghazali ini ditulis ketika beliau dalam fase skeptis ringan asy-Syaikh Al-Khafif, yakni ketika ia belum mendapatkan petunjuk pada hakikat kebenaran sejati. Nah, hal ini diungkapkan sendiri oleh Al-Ghazali dalam muqaddimah kitab tersebut dengan berkata, "Kami tidak menetapkan dalam buku ini kecuali mendustakan mazhab mereka, para filsuf. Sedangkan untuk mengafirmasi mazhab yang benar, kami akan menyusun sebuah buku yang kami beri judul Qawaid al-Aqaid. Dengan buku tersebut, kami bermaksud melakukan afirmasi sebagaimana kami bermaksud melakukan dekonstruksi dengan buku Tofut." Nah, jadi kata Sulaiman Dunia, kitab Tofut al-Falasifah, Al-Ghazali tidak bisa dijadikan sasaran untuk membantah atau menyerang Ibnu Rushd, melainkan para ahli filsafat. Dalam karya itu, Al-Ghazali justru menyerang pandangan para filsuf barat yang keliru dalam memahami keazalian Allah. Begitulah ujarnya. Nah, kemudian pembelaan Ibnu Rushd terhadap pemikiran filsuf melalui buku Tofut al-Falasifah, Keracunan Pemikiran Para Filsuf, Al-Ghazali melancarkan kritik keras terhadap para filsuf dalam 20 masalah. 3 dari masalah tersebut menurut Al-Ghazali dapat menyebabkan kekafiran. Permasalahan dimaksud adalah yang pertama, kidamnya alam, yang kedua, Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam, dan yang ketiga, tidak ada kebangkitan jasmani. Sehubung dengan serangan dan pengkafiran Al-Ghazali itu, Ibnu Rushd tampil membela para filsuf dengan serangan dan pengkafiran. Dalam rangka pembelaan itu, ia menulis buku Tofut atau Fut, Keracunan dalam Keracunan, yang menunjukkan secara tegas bahwa Al-Ghazali lah yang sebenarnya yang dalam kekacauan pemikiran, bukan para filsuf. Bahwasannya telah terjadi perbedaan pendapat antara Al-Ghazali dan kaum filsuf tentang arti baru dan qadim. Baru menurut Al-Ghazali berarti mewujudkan dari tiada, sedangkan menurut kaum filsuf kata itu berarti mewujudkan yang tak bermula dan tak berakhir. Sedangkan qadim menurut Al-Ghazali ialah sesuatu yang berwujud
tanpa sebab, sedangkan menurut kaum filsuf adalah tidak selalu tanpa sebab, bisa juga berarti sesuatu yang berwujud dengan sebab. Nah, Al-Ghazali telah salah memahami pendapat para filsuf bahwa sebenarnya para filsuf tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular. Namun untuk mengetahui hal itu, Tuhan dapat mengetahuinya dengan pengetahuan Tuhan yang sifatnya kulli. Dalam persoalan jasmani, Ibnu Rushd dan Al-Ghazali tidak jauh berbeda, karena Ibnu Rushd tidak menafsirkan adanya kebaikan jasmani dan ruhani, tetapi itu dipergunakan untuk penjelasan bagi orang awam, karena hal-hal yang bersifat ruhani jauh lebih tinggi daripada hal-hal yang bersifat material. Kesimpulannya, kontroversi pemikiran filsafat antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd bukan terletak pada konsep filsafat, tetapi terletak pada terdapatnya perbedaan anggapan terhadap eksistensi filsafat itu sendiri. Al-Ghazali adalah orang yang menentang filsafat dan menyerang filsuf tertentu dengan tuduhan kafir. Sementara itu, Ibnu Rushd adalah seorang filsuf Islam yang dituntut untuk membela keberadaan filsafat. Jadi, meskipun dari kedua judul kitab tersebut mengindikasikan meledusnya api peperangan antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd yang mewakili filsuf lain, namun sebenarnya itu hanyalah bunyi trompet pertanda perang. Adapun perang yang sebenarnya adalah perang ide, gagasan, nalar, pemikiran, serta dalil. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.